Silakan duduk. Shalom. Apa kabar? Tuhan baik. Amen. Tidak mementingkan diri sendiri. Selflessness. Definisi dari selflessness, concern more with the needs and wishes of others than with one's own. Yang artinya lebih memperhatikan kebutuhan dan keinginan atau kepentingan orang lain daripada kebutuhan dan keinginan diri sendiri. Yohanes 15 ayat ke-12 dan 13. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Mengorbankan diri sendiri untuk kepentingan orang banyak adalah tindakan kasih terbesar. Katakan amin. Yesus sendiri yang mau mengorbankan dirinya untuk menderita sengsara bahkan mati untuk menebus dosa-dosa semua umat manusia merupakan contoh selflessness terbaik. Bagaimana dia mau mati bagi kita. Makanya dikatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Anda mau mati bagi sahabat-sahabatmu? Belum tentu. Yesus adalah sahabat kita yang terbaik. Amen. Dalam 1 Petrus 2 ayat 21. Kita baca sama-sama. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Dan telah meninggalkan teladan bagimu. Supaya kamu mengikuti jejaknya. Rasul Petrus mengajak kita semua, orang-orang percaya, untuk mengikuti jejak Kristus. Supaya kita belajar dalam hidup ini untuk tidak fokus sama kepentingan diri sendiri, tapi kita mau berkorban untuk kepentingan orang banyak. Soul atau spirit dalam kekristenan adalah kita mau berkorban untuk orang lain. Bukan hanya hidup untuk diri sendiri. Sedangkan spirit di dunia ini mengajarkan hal yang berbeda. Yang penting gue selamat, gak peduli elu. Di pesawat terbang, kita pasti dengar bagaimana waktu diberikan instruksi cara pemakaian pelampung keselamatan. Lalu ada apa? Masker oksigen yang akan dilepaskan. Apa yang dikatakan? Kenakan masker itu, tolong diri Anda dulu, baru tolong orang lain. Saya ngerti, kalau lu sendiri kelenger gimana mau nolong orang gitu kan. I understand. Tapi pada dasarnya spirit duniawi adalah begini. Yang penting gua selamat, bodoh amat lu. Gitu. Lu sih bodoh amat gitu. Yang penting gua selamat. Tapi beda dengan Kristus. Kasih Kristus mengajar kita bagaimana dia menyerahkan dirinya supaya kita semua beroleh selamat. Mari belajar dari Yesus bagaimana hidup ini kita tidak selalu fokus sama diri sendiri. Fokus sama kepentingan kita sendiri. Nggak cari aman sendiri. Filipi 2 ayat 3. Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat di Filipi. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri. Dan atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati. Yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Yang ayat 4 berkata, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Soalnya tuh gini, apa-apa tuh jangan cari kepentingan gitu. Mau sih pelayanan, tujuannya apa? Supaya banyak kenalan. Saya punya teman yang ketika saya kenal lewat seorang sahabat, saya pikir ini memang murni cari komsel. Gabung di komsel kami kenalan. Apa yang terjadi? Ternyata dia, agen asuransi.
Dia tidak hanya ikut komsel kami. Di gereja lain pun dia ikut komsel. Kalau nggak salah dia ikut komsel 3 gereja. Loh, saya dengar beberapa kata, wuh. Saya bilang, cari jodoh kali. Bukan, cari nasabah. Nggak apa-apa sih. Memang harus banyak koneksi. Harus banyak relasi supaya kita mencapai suksesi. Gak apa-apa, gak ada yang salah. Tapi bayangkan begini, kalau setiap kali Anda ada di sebuah komunitas atau dalam membangun hubungan pertemanan, kamu selalu bawa kepentingan siapa yang mau berteman sama kamu. Gak pernah tulus dalam berteman. Kalau orang gak mau bikin asuransi sama dia gak teman sama orang itu. Itu artinya kepentingan diri sendiri. Tapi soal yang saya pengen kita belajar gini. Yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya. Kita gak akan mentingin diri kita sendiri kalau kita bisa lihat orang lain juga berharga. Contoh, seorang mama akan rela gak makan kalau makanan cuma sedikit dan itu cuma cukup buat anak-anaknya. Setuju mama-mama? Anda hanya bisa berkorban, tidak mementingkan diri sendiri. Ketika Anda bisa lihat orang lain juga penting. Ini sangat-sangat penting dalam hidup kekristenan. Menghidupi kasih itu seperti ini. Sebagai bos, kamu tidak cuma fokus cari untung-untung aja. Tapi kamu juga memikirkan kesejahteraan karyawanmu. Ini soul yang kita harus miliki. Jangan fokus kepentingan diri sendiri, gimana caranya gue kaya gitu. Anda tahu, salah satu alasan kenapa saya mau bawa grup Holy Land setiap tahun. Tadinya saya bilang sama suami saya dan Gary pemilik Kanatur. 2 kali aja deh setahun bisa enggak, soalnya gue gak mau ninggalin jemaat terus. Tapi apa yang terjadi tahu gak? Karena isu-isu perang itu membuat tourism ke Holy Land sangat sepi. Sedih banget. Di Mesir, cuma kita doang nih, nggak ada orang Indonesia lainnya. Di Israel juga gitu, sepi banget. Mungkin teman-teman yang pernah ikut ke Holy Land ingat waktu kita ke Church of Nativity yang Yesus lahir. Itu kan ngantrinya bisa jam-jam tuh, 2-3 jam ngantri itu. Kemarin kita doang, bayangin. Sepi banget. Apa artinya? Banyak orang gak bisa makan. Dari mulai supir busnya, dari mulai guide-nya, dari mulai orang-orang yang ngurus gereja-gereja ini. Penjual-penjual kaki 5 yang suka kita beliin tasnya. Ya, $5 for $10. $4 for $10. Itu jadi gak makan. Kasian banget. Saya sedih banget. Kalau mikirin badan saya sendiri. Capek bos. Jangan dipikir beruntung sekali Ibu Heni bisa ke Holy Land terus. Yes, puji Tuhan. Saya sangat bersyukur. Karena banyak orang pengen ke Holy Land gak bisa pergi. Tapi saya bisa pergi. Tapi saya mau kasih kabar baik. Perjalanan Holy Land aman dan nyaman. Amin. Jadi jangan takut berangkat ke Holy Land. Saya nangis waktu lihat teman-teman saya di sana susah cari makan. Karena tourism turun. Saya bilang sama Pak Gary, oke lah gue berangkat 3 kali. Makanya Oktober dibuat lagi. Supaya saya bisa nolong. 1 kali naik ke Gunung Sinai di Mesir, Pak Jojo, tahu gembala saudara nih super kuat dan sehat, puji Tuhan. Gak pernah gak naik ke Gunung Sinai, dia yang pimpin grup selalu ke Gunung Sinai untuk berdoa. Dan semua yang naik dilawat Tuhan luar biasa. Yang naik ke Gunung Sinai itu, pertama sewa center, grup kami ya, gak tahu grup lain. Memberkati orang-orang miskin di kaki Gunung Sinai. Sekedar sewa center $2. Sewa
orang Baduin yang pegangin onta, sewa tongkat, terus apalagi itu, sewa taksinya. Satu kali bawa rombongan ke Gunung Sinai bisa kasih makan 5 keluarga besar. Mereka sangat diberkati. Sebenarnya buat apalah saya melelahkan diri sendiri pergi-pergi terus. Saya juga capek. Saya pulang kemarin Jumat pagi tiba, saya langsung sakit. Saya langsung panggil tukang pijit saya. Saya dikerok, dia bilang gini, ibu bener-bener masuk angin. Biru badan saya dikerokin. Capek Bapak Ibu. Saya di perjalanan itu tepar-tepar karena kurang tidur. Semalam saya tidak bisa tidur. Karena jet lag kan. Tapi hari ini saya khotbah dengan semangat karena saya sayang saudara. Haleluya. Kita tuh hidup gak boleh mikirin diri sendiri. Kalau saya cuma mikirin diri saya sendiri, saya gak akan bawa grup Holy Land. Udah aja biar Pak Jojo sendiri. Tapi saya tahu jemaat tuh seneng banget ketemu saya di bus tuh loh. Dan langsung bisa lihat aslinya kayak gini. Mereka bilang gini, Bu Heni, saya lihat di YouTube ibu kayak gendut. Ternyata aslinya gak gendut. Kalau di jalan baru lihat saya aslinya kayak apa karena nggak make up setebal ini saudara. Ya, menyenangkan. Ada amin yang pernah ikut? Haleluya. Yuk daftarkan diri untuk perjalanan Oktober nanti dan Januari. Sekalian iklan. Kita tidak akan mementingkan diri kita sendiri kalau kita bisa lihat orang lain lebih penting dari kita. Selama Anda lihat diri Anda paling penting, Anda cuma mengutamakan kepentinganmu. Waduh, duniamu tuh full of yourself. Selflessness adalah kemampuan melihat kepentingan orang lain di atas kepentingan diri kita sendiri. Bahwa kepentingan orang lain juga penting. Saya suka kasih contoh tentang pakai toilet umum, bukan? Kenapa saya kalau pakai toilet tahu diri? Karena saya tahu akan ada orang lain yang pakai setelah saya. Orang yang full of self. Fokusnya tuh 100% untuk diri sendiri. Selfish, egois. Pernikahan yang selfish, Masya ampun. Sulit gak Bapak Ibu? Sulit gak menikah sama orang yang selfish, egois? Kok gak jawab takut ya sama pasanganmu? Nggak apa-apa, sama-sama jawab. Capek deh. Stres deh. Awal tantangan pertama nikah selalu menghadapi keegoisan masing-masing. Ada amin di sini? Jujur, jemaat Tuhan nggak boleh bohong di rumah Tuhan. Self-fame, cuma cari ketenaran diri sendiri. Yang penting lu orang videoin gue harus tenar gitu. Gak peduli yang ngonten itu jam 4 pagi. Jam 2 pagi. Gak tahu diri. Self-focus. Cuma mikirnya diri sendiri. Self-profit cuma cari keuntungan diri sendiri. Self-pleasure. Yang penting gue nyaman. Emang gue pikirin lu. Self-benefit. Untungnya gue apa? Gak pusingin untungnya orang. Self-centered. Apa-apa gue. Lihatin kita tuh rata-rata self-centered lagi. Ada jujur? Ada. Kalau kita foto rame-rame, waktu kita gedein, yang kita zoom siapa? Hayo, saya juga. Waktu kita upload di Instagram, yang paling banyak kita upload fotonya siapa? Foto kita lah. Betul gak? Kita semua tuh ada self-centerednya. Kemudian self-pity. Orang yang mengasihani diri sendiri. Gue emang paling kasihan. Lahir di keluarga yang paling kasihan. Dari orang tua yang kasihan. Self-pity. Mengasihani diri sendiri. Mental orang kayak gini pasti suka nyalain orang lain. Yang lain jahat, yang lain bau, yang lain konyol, yang lain gak keren. Emang gue paling top. Nah, self-pity.
Self love. Nah, self love nih bahaya nih. Yang suka selfie, Ibu Heni. Kadang-kadang self love adalah gini. Orang yang memuja diri sendiri. Lihat kaca, lihat gini. Emang lu ganteng. Gitu, bisa muji diri sendiri. Lewat cermin berhenti dulu. Hai, keren sekali kau, gitu. Iya, mencintai diri sendirinya overloading gitu. Kita harus bisa mengasihi diri sendiri baru bisa mengasihi orang lain, itu benar. Tapi memuja diri sendiri bahaya. Mari kita bahas tentang bagaimana acts of selflessness dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, mau berkorban atau menolong orang lemah. Roma 15 ayat yang pertama. Kita baca sama-sama. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan diri kita sendiri. Jangan mencari kesenangan diri sendiri. Mentang-mentang kamu kaya, bisa kemana aja, beli apa aja, gak peduli yang lainnya. Gak boleh gitu. Firman Tuhan berkata, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Kita gak bisa bilang sama orang gini, lu susah urusannya apa sama gua? Karena firman Tuhan bilang, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Yang kaya wajib menolong yang miskin, katakan amin. Yang cerdas wajib menolong yang kurang cerdas. Uang itu enggak selalu menolong. Kadang yang orang butuhkan itu arahan, pelatihan, keahlian dan kecakapan. Contoh, banyak orang yang kerja tapi banyak utang. Padahal dia punya penghasilan. Kok bisa gitu? Karena enggak pintar ngelola uang dengan baik. Banyak orang yang bisnis, tapi enggak pintar ngelola modal usaha. Jebol terus, gak pernah nikmatin keuntungan. Kenapa? Karena gak ngerti ngelola modal usaha. Kadang-kadang yang dibutuhkan orang tuh bukan uang. Mereka butuh kecerdasan Anda. Banyak orang yang gak suka buka mangkok nasinya supaya orang lain ikut pinter. Tapi kalau saya paling seneng ngajarin orang. Supaya orang keluar dari kemiskinan. Yuk, kalau kamu gak punya uang, pakai keahlianmu nolong orang. Saya kemarin pagi gunting rambut. Yang gunting rambut saya ini bukan orang Kristen. Tapi baik. Dia bilang gini, saya kalau gunting rambut tuh suka sambil cerita-cerita ya tentang Tuhan. Saya bilang, Mas, hidup ini satu hari nanti kita harus mempertanggungjawabkan sama Tuhan. Apa yang sudah kita lakukan dengan hidup kita? Dia bilang gini, Neng, panggilnya Neng. Neng, aku sedih nih Neng ngomongnya soal kematian. Soalnya aku belum bikin apa-apa untuk Tuhan. Dia bilang gitu. Saya bilang, gini aja Mas. Kamu kan pintar gunting rambut. Mau gak guntingin rambut anak-anak asrama saya? Anak-anak asrama saya yang saat ini standby di Jakarta 50-an. Mau gak guntingin rambut mereka? Ya sebisanya kamulah, sebulan sanggup gunting berapa orang. Wah bisa ya Neng? Bisa. Tapi jangan bayar. Kalau bayar upahnya gak ada, aku bilang. Iya dong. Kalau Anda kerja, Anda digaji, itu mah gak ada pahala. Itu kewajiban. Ibaratnya Anda makan kue tiaw, Anda bayar 50.000, udah impas. Kalau Anda nolong orang jangan minta upah. Pelayanan kalau dibayar udah gak ada upahnya. Makanya di tangan pengharapan saya gak mau digaji. Karena apa yang saya tabur tanpa dibayar oleh manusia, itu bagian Tuhan yang membalasnya. Katakan amin. Haleluya, amin. Kalau melayani itu jangan apa-apa untuk upah. Bahkan kalau kamu kerja, harusnya di tempat kerja, kamu tuh digaji untuk ngerjain segini.
Tapi karena kamu tahu ini untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, kamu ngerjainnya segini. Mental orang yang perhitungan suka gini, enak banget. Gaji gue 5 juta, ngarepin gue kerja 10 juta. Enggak gitu. Mental pemenang. Yesus berkata, kalau ada orang suruh kamu berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Selalu do extra mile. Karena yang menentukan upah kita itu Tuhan. Amin. Baca firman Tuhan, tidak akan pernah salah. Yang menentukan upah kita, Kolose 3:24 adalah Tuhan. Mungkin manusia saat ini gaji kamu 5 juta. Tapi karena kamu kerja extra mile, Tuhan akan promosi kamu. Kalau enggak di tempat itu, di tempat lain. Katakan amin. Kita yang kuat wajib menolong yang lemah. Yang berpendidikan wajib menolong yang tidak berpendidikan. Jangan malah menekan. Pembantumu dikatain bodoh. Supirmu dikatain oon. Iyalah kamu yang paling pinter. Ngajarin orang dong biar pinter. Saya kalau dengar pembantu orang dimaki-maki, saya ngomong sama bosnya. Kalau dia pinter, kamu yang jadi pembantu, dia jadi bos kamu. Betul gak? Justru kamu pinter, kamu ngajarin dia. Jangan pernah menghukum orang untuk sesuatu yang gak pernah diberitahu sebelumnya gitu loh. Peraturan gak pernah ditetapkan, tiba-tiba orang bikin salah dikasih hukuman. Gak fair. Kita yang berpendidikan wajib ngedidik orang yang gak berpendidikan. Makanya Tangan Pengharapan mengirimkan guru-guru pedalaman untuk mencerdaskan anak-anak Indonesia. Katakan amin. Yang mampu harus menolong yang gak mampu. Keluarga kita mungkin ada yang gak mampu. Udah tolonglah. Jangan hitung-hitungan. Iya tuh adik saya pinjam uang gak bayar. Udah relakan. Tuhan udah berkatin kamu lebih-lebih. Pilih mana? Kamu mau jadi adikmu atau adikmu jadi kamu? Atau sekarang kamu seperti ini kamu bisa berkatin adikmu? Ada orang yang suka sirik kalau adiknya atau kakaknya lebih kaya. Saya kasih tahu, miliki mental seperti ini. Lebih bersyukur punya sanak keluarga yang kaya supaya mereka gak nyusahin Anda. Jadi kalau giliran Anda yang diberkati dan Anda yang bisa memberkati, berarti Anda diberkati Tuhan. Hanya orang yang diberkati lebih yang bisa berbagi. Amin. Berkatilah keluarga yang tidak mampu. Giliran traktir temen makan 2, 3, 4 juta, ketawa-ketawa karaokean. Bayarin uang sekolah keponakan 1 juta aja ngomel. Konyol gak sih manusia? Bilang konyol banget. Bener. Matius 25 ayat 40. Raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Anda harus mengerti, apapun yang Anda lakukan untuk orang-orang kecil, orang-orang hina, Anda lakukan untuk Tuhan. Katakan amin. Amsal 19 ayat 17, siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Anda bikin Tuhan berhutang banyak-banyak. Amin. Bantu orang lemah. Yang sehat harus menolong yang tidak sehat. Di beberapa keluarga pasti ada yang anaknya tidak sehat secara mental dan fisik. Maaf, kemudian harus menjadi beban bagi keluarganya karena dia tidak bisa menghidupi dirinya sendiri. Jangan ngomel, jangan ngeluh. Bersyukurlah itu bukan kamu. Bersyukurlah Anda ada di pihak yang sehat dan bisa menolong yang lemah. Amin. Siapa yang mau lahir cacat? Siapa yang mau lahir tidak sempurna? Kalau Tuhan mengizinkan itu hadir di keluarga kita, orang-orang yang demikian memang terlahir di keluarga kita. Anggaplah Tuhan memberi kesempatan untuk Anda membuktikan kasih Anda. Amen. Saya kasih tahu, ngurusin teman atau keluarga yang sakit aja tuh gak mudah, bener gak? Kita harus korban waktu, korban uang, korban tenaga, bolak-balik rumah sakit. Dan yang paling parah ngorbanin kesehatan kita sendiri. Kadang-kadang yang ngurusin orang sakit jadi sakit.
Mari, firman Tuhan berkata, Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kalau Anda mau belajar, tidak mementingkan diri sendiri dalam hidup ini. Yuk, Anda yang kuat menolong yang lemah, yang mau katakan amin. Yang berikutnya, contoh selflessness dalam hidup sehari-hari adalah rumah tangga. Pengorbanan dalam rumah tangga. Dalam hubungan suami istri, kita tuh gak perlu berdebat. Siapa yang lebih berjasa? Siapa yang berkorban paling banyak? Siapa yang lebih beruntung? Siapa yang kerja paling banyak? Siapa yang menghasilkan uang lebih banyak? Tidak perlu. Kadang-kadang suami istri itu kalau bertengkar tuh konyol. Kamu kira enak jadi istri rumah tangga? Aku stres tahu. Dari ngurusin anak, bersihin rumah. Ya kan? Belum aku juga jualan online. Kamu sih enak tiap hari pergi, gak ngopeni anak. Yang suami gak mau kalah. Lu kira enak jadi suami? Gue banting tulang, banting semua. Buat kasih makan lu sama anak-anak lu. Enak aja loh gitu kan. Saya kan juga udah nikah, saya tahu pertengkaran-pertengkaran kayak gitu. Kalau udah soal duit tuh larinya gitu-gitu ya kan. Gue juga cari duit tahu. Bertengkarnya gak perlu. Kolose 3 ayat 14. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kita harus melakukan segala sesuatu karena kasih. Bukan mencari kepentingan diri sendiri. Anda waktu nikah, Anda harus siap untuk berkorban. Paling penting tuh korban apa? Ibu-ibu, 100%. Anak muda, dengar saya. Anda yang pengen cepat-cepat nikah, siapkah Anda mengorbankan perasaanmu? Karena nikah itu korban perasaan. Masya ampun. Efesus 5. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga lah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ini ayat yang istri-istri paling benci. Tertekan, aku tertekan, harus tunduk di bawah kamu, gitu kan? Istri-istri punya lagu kebangsaan itu, bener gak? Masalahnya tuh kalau tanpa pengorbanan gak bisa tunduk, saudara. Korban perasaan. Dengan sepenuh hati gak gue? Hai suami, gantian. Kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Pengorbanannya lebih besar nih. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapannya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Berarti suami-suami harus memperhatikan maintenance istrinya. Tanpa cacat dan kerut, saudara. Teladan kasih Kristus yang mengasihi jemaat dan mau menyerahkan dirinya bagi mereka. Demikianlah harus jadi teladan dalam hubungan suami istri. Kita udah ndak lagi saling mencari kepentingan diri sendiri. Bukan cari siapa lebih untung, siapa kerja lebih berat, enggak. Tapi sama-sama mau berkorban, amin. Bagaimana seorang suami mau berkorban, bekerja keras menghidupi anak dan istrinya. Bagaimana seorang istri mau mengabaikan kepentingannya sendiri, tunduk pada kehendak suaminya, ngurus rumah tangga, gak boleh ngeluh, melayani suami dan melahirkan anak-anak baginya. Saya kasih tahu, dua-dua tuh punya berkorbannya. Yang laki-laki berkorban, dia harus kerja keras. Itu pengorbanan, betul? Hidup bukan untuk diri sendiri lagi. Yang istri-istri
harus mengabaikan kepentingan sendiri. Waktu saya nikah sama Jojo, saya udah mikir hidup saya selesai. Saya hanya hidup untuk ngurus Jojo, ngurus anak-anak saya. Kayaknya hidup saya udah gak punya tujuan kecuali mereka gitu. Saya kasih tahu, ketika kita nikah, dua-dua tuh saling berkorban sebenarnya. Nggak ada lagi yang mementingkan diri sendiri. Pertengkaran kerap kali terjadi ketika Anda mulai fokus kepada kepentingan Anda. Gue udah lahirin anak buat lu bisa kasih apa buat gue? Nah sih, familiar? Yang suami-suami, lu cuma bisanya ngerongrong loh. Kerja enggak loh. Beli tas mulu loh. Kalau saya sih nggak pernah digituin karena saya nggak beli tas. Saya dengar suami orang marahin istrinya. Lu kalau nggak nurut sama gue, nggak gue beliin tas loh. Saya pikir kenapa ngancamnya nggak beliin tas? Cetek amat. Nggak kasih duit beli rumah gitu kan, aman gitu kan. By the way, seorang wanita hanya bisa jadi seorang ibu karena tidak mementingkan diri sendiri. Banyak perempuan-perempuan yang takut badannya rusak. Banyak perempuan-perempuan yang takut kalau ditinggal suami bagaimana, dia gak mau punya anak. Play safe. Tapi seorang wanita hanya bisa menjadi seorang ibu yang melahirkan anak-anaknya karena tidak mementingkan dirinya. Tepuk tangan buat mama-mama di tempat ini. Haleluya! Pengorbanan dalam rumah tangga. Bagaimana seorang kakak memutuskan tidak kuliah, tapi bekerja supaya bisa bantu orang tua nyekolahin adik-adiknya. Oh haleluya. Indah kan? Kalau hidup tuh tidak mentingin diri sendiri. Amin. Dalam berbisnis, jangan hanya mencari keuntungan diri sendiri. Fokusnya tuh jangan selfish, tapi pikirin orang lain. 1 Korintus 10 ayat 24. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Pedagang-pedagang, bisnismen, businesswoman dengar, dalam berbisnis jangan cuma mikirin cuanet tok. Imamat 25 ayat 14, apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Pikirin kepentingan orang lain juga. Anda kesel Kak kalau beli barang dipakai sebentar rusak. Banyak orang yang suka nipu kan kalau dagang kan. Dibilang asli tapi palsu. Jangan sampai kita dagang cuma mikirin untung aja. Dalam bekerja, sama nih yang kerja. Jangan fokus sama upah. Jangan fokus, yang penting gua gajian. Yang penting gua gajian. Enggak. Lakukan yang terbaik. Jadi saksi Tuhan di semua tempat di mana kamu ditempatkan. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Biarlah Tuhan dipermuliakan melalui karya-karyamu, amin. Bikin orang tuh heran gitu loh. Kamu siapa sih? Kok kamu kerjanya keren banget sih? Kok gak hitung-hitungan waktu sih? Karena kamu anak Tuhan. Kok kamu gak bohong-bohong sih? Kok teman-teman kamu nipu saya, korupsi, begajulan, ke nightclub, party-party, kok kamu gak ikut sih? Kamu gak ikut nipu saya? Kamu bilang, karena saya anak Tuhan. Keren gak? Jangan mikirin diri sendiri, yang penting gue makan gaji, emang gue pikirin lu rugi. Kolose 3:24 kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Katakan amin. Yang terakhir sebagai atasan. Jangan hanya fokus pada hasil dan keuntungan yang bisa didapat untuk perusahaan Anda. Pikirkan juga kehidupan dan kesejahteraan karyawanmu. Kolose 4 ayat 1. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. Ulangan 24 ayat 14, kita baca sama-sama. Janganlah engkau memeras pekerja harian yang miskin dan menderita. Baik ia saudaramu maupun seorang asing yang ada di negerimu, di dalam tempatmu.
pada hari itu juga haruslah engkau membayar upahnya sebelum matahari terbenam. Ia mengharapkannya karena ia orang miskin, supaya ia jangan berseru kepada Tuhan mengenai engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Yuk, kalau Anda usahawan, Anda punya perusahaan, adillah sama bawahanmu. Jangan peres tenaga mereka aja, tapi pikirin kesejahteraan mereka. Saya kalau ketemu sama karyawan, saya selalu tanya, istri kamu gimana? Anak kamu gimana? Apa yang saya bisa bantu? Ya, ada plus ada minus. Jadinya banyak yang minjem duit misalnya gitu. Tapi kan gak apa-apa, bisa potong gaji kan? Saya bikin larangan pada karyawan Tangan Pengharapan dan ICI, gak boleh ngutang di luar. Gak boleh. Jangan mempermalukan nama Tuhan. Pinjem aja sama perusahaan, nanti bisa dicicil dari gaji mereka, dipotong setiap bulan. Daripada mereka bayar kos-kosan 1,8 juta, 2 juta sebulan. Saya ajarin, kenapa nggak beli apartemen yang murah-murah? Seperti rumah susun gitu. Nggak sampai 200 juta, kamu cicil, lama-lama itu jadi punya kamu. Saya ajarin biar pinter. Kalau kamu punya cicilan rumah, kamu lebih bertanggung jawab dalam mengatur keuanganmu, kamu nggak foya-foya. Karena itu yang saya lakukan sejak muda. Saudara, banyak orang yang cuma mikirin diri sendiri. Yang penting gue untung, yang penting gue kaya. Bahkan sama pembantu pelit dan jahat. Saya kasih tahu, kalau nggak ada pembantu di rumahmu, Anda sengsara. Apa kabar lebaran kemarin? Yang udah mulai berotot? Yang kan tangannya mulai kering? Dengar, kasihilah orang-orang yang Tuhan kirim bekerja sama kamu. Karena tanpa mereka kita juga tidak mampu. Yang setuju katakan amin. Yuk kita akhiri, kita belajar hari ini bagaimana tidak mementingkan diri sendiri. Saya berdoa hidup Anda jadi teladan dan jadi saksi Tuhan. Amen. Kita doa. Kasih karunia Tuhan kiranya menolong kami menghidupi kebenaran firman-Mu supaya hidup kami terus belajar mengasihi dan tidak mementingkan diri sendiri sehingga hidup kami jadi saksi. Berkati setiap umat-Mu, biar hidup mereka terus mengasihi orang lain seperti mengasihi diri sendiri. Biarlah Tuhan selalu dipermuliakan dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang diberkati katakan, Amen.